anafase gitu ya, fase itu nggak ada semua, dia cukup akan membentuk awalnya hanya membelah ya, membelah diri terus ke masing-masing bentuk, terus dia scatter terus membelah diri dua sel yang sama persis gitu ya. Nah, di sini suatu organisme atau mikroorganisme itu akan memiliki suatu waktu generasi atau generation time yang didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk satu sel menjadi dua sel. Dan ini akan berbeda tergantung jenis bakterinya, jenis mikroorganismenya, dan juga dari kondisi medianya, gitu ya. Jadi kondisi lingkungan. Pada bakteri-bakteri tertentu, misalnya dia dikasih wadah atau dikasih lingkungan yang banyak makanannya dan dia happy, gitu ya, dia juga akan tumbuh lebih cepat gitu ya. Sedangkan kalau si bakteri ini diletakkan pada kondisi di mana dia stres, dikasih stresor, itu juga akan lebih lambat. Nah, ini kita sudah membuktikan di beberapa penelitian yang udah kita kerjakan ya, um, di mana si bakteri misalnya kita kasih media yang ada logam beratnya kayak gitu ya, terus dilihat kurva pertumbuhannya ternyata melambat kayak gitu misalnya, generation time melambat. Di praktikum tahun ini itu ada yang di farmasi memberikan antibiotik ya, dosis rendah, terus dilihat ternyata juga melambat. Jadi pada saat kondisi stres dia akan melambat, sedangkan kondisi yang cukup bagus termasuk jenis gula, jenis makanan yang diberikan gitu ya. Artinya bukan si bakteri ini kan misalnya ada bakteri yang suka glukosa, ada yang suka sukrosa, ada yang suka laktosa misalnya. Semuanya sama-sama karbohidrat ya, tapi dia punya preference gitu. Jadi kalau misalnya dia dikasih yang dia secara enzimatik telah memiliki peralatannya, dia akan tumbuh lebih cepat kayak gitu. Sedangkan kalau dia secara enzimatik tidak punya, misalnya nggak punya enzim-enzim tertentu, maka dia juga akan lebih susah untuk bisa tumbuh. Nah, pada kondisi optimal, beberapa bakteri itu memiliki secara genetik gitu ya. Maksudnya pada kondisi di mana lingkungannya optimal, tetap antara satu bakteri dengan bakteri lain itu akan memiliki suatu perbedaan waktu generasi. Ada bakteri yang lebih cepat, ada bakteri yang lebih lambat. Contohnya yang cepat ini ada E. coli. Jadi E. coli itu setiap 20 menit dia bisa berubah uh, meningkat ya, bisa tumbuh. Jadi satu jadi dua sel, dua jadi empat sel. Dan pertumbuhan ini terjadi secara logaritmik ya. Jadi artinya kurvanya itu tidak linear ya, tapi logaritmik. Ini sama dengan kurva COVID kemarin ya, kayak gitu juga. Nah, ini pada waktu generasi ke-0, dia satu sel misalnya, setelah dia belah 5 kali, dia menjadi 32 sel, 10 kali jadi 1000, 15 kali jadi 32.000, dan seterusnya, nanti 20 kali aja udah jadi 1 juta. Biasanya tidak mulai dari satu ya, biasanya kan mulai dari 10.000 atau 100.000 sel, gitu ya. Jadi artinya di sini akan cepat untuk tumbuh waktu generasinya, tergantung dari jenisnya. Nah, bakteri yang lain, misalnya bakteri Mycobacterium, itu akan memiliki waktu generasi yang lebih lambat, gitu ya. Artinya di sini dia tidak tumbuh secepat E. coli karena memiliki misalnya kebutuhan nutrisi yang berbeda. Jadi meskipun terpenuhi pun itu kayaknya lebih lambat juga untuk waktu untuk Mycobacterium tuberculosis biasanya butuhkan waktu 1 bulan yang dimana untuk bentuk koloni yang bisa dilihat gitu ya, dimana E. coli itu cukup butuh 1 hari saja. Nah, bakteri ini di laboratorium kita akan memiliki beberapa fase pertumbuhan gitu. Ini untuk bakteri, nanti untuk virus kita bahas. Untuk untuk jamur tidak ya, karena mungkin nggak ada fasenya atau mungkin saya kurang paham fasenya seperti apa. Tapi untuk bakteri kita lihat ada beberapa fase, ada fase lag, ada fase log atau eksponensial, ada fase stationary dan fase dead. Ini biasanya keluar ujian satu kali satu dua soal gitu ya, mengenai fase pertumbuhan ini baik di UM maupun di UAB gitu ya. Jadi di sini pada saat dia ditumbuhkan di media, bakteri akan mengalami fase lag ya, fase lag dulu. Yang nge-lag, artinya lag kan ya, lag kan artinya kayak nge-hang gitu ya. Nah, di sini didefinisikan lag itu um, fase di mana bakterinya tidak mengalami peningkatan jumlah gitu ya. Jadi artinya tetap dia satu aja gitu ya. Jadi nggak meningkat jumlahnya. Namun setelah kita lihat di fase lag ini ternyata dia tidak dorman gitu kan ya. Jadi artinya dia tidak diam aja, tapi dia mempersiapkan bakteri ini mempersiapkan proses-proses yang dia butuhkan atau yang akan digunakan untuk proses selanjutnya. Dia membuat misalnya meningkatkan sintesis dari tRNA karena nanti dibutuhkan untuk sintesis protein. Dia akan meningkatkan sintesis RNA polimerase biar nanti bisa mempersiapkan untuk ini untuk transkripsi dan translasi gitu ya. Jadi ini bisa
Sedangkan ada beberapa gen yang diturunkan gitu ya, jadi dimatikan sementara dihentikan, yaitu misalnya TGA atau Cyclostep itu dihentikan sementara. Ada juga biosintesis dari asam lemak itu dinaikkan. Jadi dia memang fase persiapan. Nah, setelah masuk fase lag, baru di sini akan masuk ke fase log, di mana bakteri ini nanti akan tumbuh secara eksponensial yang satu jadi dua, dua jadi empat kayak gitu ya. Dan di sini merupakan fase di mana waktu generasinya paling cepat, gitu ya, paling singkat waktu generasinya. Karena di sini sudah bakterinya mulai membelah diri secara cepat, kayak gitu. Dan ini terjadi definisi dari fase log, yaitu terjadi pertumbuhan yang eksponensial tadi ya. Dan ini akan terus terjadi sampai makanannya habis atau tempatnya habis, gitu kan ya. Jadi dia akan tumbuh terus sampai makanannya habis atau tempatnya nggak cukup lagi, kayak gitu. Dan ini nanti masuk di fase stationary, yaitu fase di mana jumlah kematian dan jumlah pertumbuhan sel bakteri itu sama. Nah, kematian dari sel bakteri ini bisa terjadi karena misalnya ada keterbatasan ruang atau keterbatasan nutrisi, tapi juga ada akumulasi dari sisa hasil metabolisme. Artinya pada saat si selnya membelah diri, dia juga akan mengeluarkan limbah ya. Kayak kita juga ya. Jadi kita kan suka nyampah gitu misalnya. Sosmed. Nggak ya, nyampah di kenyataan juga ya. Jadi di situ kita sampah dan itu menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri yang baru karena akibat dari sampah itu akan mengubah pH. Nah, kita tahu pH itu dibutuhkan untuk ada enzim. Jadi enzim itu punya pH optimal, namanya juga protein ya. Dia punya pH optimal dan kalau pH-nya berubah, maka kerjanya tidak lagi optimal. Gitu ya. Jadi akhirnya mulai melambat. Dan pada akhirnya dia akan yang baru dengan yang mati itu akan sama. Nah, lama-kelamaan gitu ya, kalau dibiarkan maka dia akan masuk ke fase death. Namun ini memang tidak terjadi di luar lab ya. Artinya kalau di kehidupan di manusia gitu, ya karena dia tidak ada uh, yang bottleneck ya, nggak ada yang menghambat, dia akan tumbuh terus gitu, tumbuh terus sampai orangnya yang mati duluan gitu ya, sebelum bakterinya yang masuk ke fase death gitu ya. Nah, tentunya kita tahu ya di dalam tubuh kita kan ada sistem imun ya, imun yang membantu. Tapi pada bakteri-bakteri tertentu nggak cukup ya biasanya. Jadi kalau udah sepsis, udah septisemia, udah multiple organ failure gitu ya, ya ini ya apa harus dikasih antibiotik ya. Jadi nggak bisa bertahan tanpa antibiotik. Dan memang pada sebelum ditemukan antibiotik bakteri ini infeksi bakteri adalah penyakit yang mematikan kayak gitu ya. Jadi artinya bisa bikin mati orangnya. Sekarang kan kita mikir TBC TBC aja sudah wah udah ada obatnya sudah santai. Dulu TBC sama dengan divonis gitu ya, kayak vonis mati. Kayak gitu karena tidak ada antibiotik. Jadi bakterinya akan terus tumbuh sampai inangnya yang mati gitu. Nah, patogenesisnya gimana untuk bakteri? Jadi ini kita jelaskan bakteri dulu, terus jelaskan virus, lalu kita akan jelaskan fungi. Nah, untuk bakteri atau sebenarnya sama ya untuk semuanya, tapi untuk bakteri ini istilahnya dia pertama akan terpapar, lalu terjadi suatu adhesi atau penempelan. Nah, ini menempel pada kulit, pada mukosa, pada manapun yang dia suka, dan kita akan melihat bakteri itu punya kesukaan gitu ya. Dia punyanya, oh bakteri misalnya antraks itu lebih suka kalau ke nafas daripada ke GI tract misalnya kayak gitu ya. Beberapa bakteri yang lain misalnya E. coli itu juga lebih suka pada GI tract daripada masuk ke paru kayak gitu kan. Jadi akan berbeda tergantung bakterinya apa. Dia akan adhesi karena si bakteri ini memang dia memiliki molekul yang spesifik untuk inang kayak gitu ya. Jadi artinya dia hanya bisa menempati reseptor-reseptor tertentu yang ada di inang. Dia nggak bisa asal gitu masuk kemana-mana. Kalau nggak punya reseptornya nggak bisa. Nah ini kita akan bahas sedikit. Lalu setelah dia menempel, beberapa bakteri itu akan melakukan suatu invasi atau dia akan masuk ke dalam sel gitu ya. Jadi menembus epitelialnya, menembus permukaan dan masuk ke sel dan akhirnya di situ akan mengambil nutrisi dan terjadi suatu multiplikasi. Nah, pada saat dia multiplikasi, dia akan tumbuh, mengambil makanan, dan sekaligus mengeluarkan faktor-faktor fermentasi dan toksin yang membantu dia menyebar ke organ lain. Jadi dia akan masuk ke pembuluh darah misalnya, atau mungkin merusak sel-sel yang lainnya di sekitarnya, untuk mengambil lebih banyak lagi nutrisinya, dan akhirnya dia akan bisa membuat penyakit yang lebih besar. Gitu ya. Nah, untuk adhesi di sini itu diperantarai oleh suatu molekul namanya adesin.
Adesin ini bisa ditemukan pada dinding sel bakteri, pada villi, pada fimbriae, pada flagella kadang-kadang dan juga pada kapsul. Jadi dia bisa di mana-mana. Dan memang untuk protein ini sederhananya seperti ini ya, ada satu tonjolan yang menempel pada Tidur reseptor. tidur, Tapi tidur tidur. memang tidak Gelap. selalu ya. Jadi ya, Abdul, tolong di mute ya. Oke, jadi selanjutnya adesi di sini itu akan diperankan oleh beberapa molekul ada di kapsul, fibri, flagella, di situ juga beberapa glicoprotein, dan setelah dia menempel, dia akan menyebabkan suatu invasi selanjutnya. Nah, nggak sesederhana itu ya, jadi maksudnya di sini gimana sih prosesnya gitu ya. Jadi ini kita jelaskan di slide selanjutnya. Tapi setelah dia menempel di sini, beberapa bakteri nggak cukup hanya nempel aja, dia harus masuk ke dalam, karena di dalam sel itu banyak nutrisi yang dia butuhkan untuk tubuh. Kita tahu tadi dia butuh glukosa, dia butuh protein, dia butuh ion, dia butuh air ya. Jadi di situ ada semua di dalam sel. Jadi dia harus menyerang masuk ke dalam sel dan mengambil dari inang. Nah, caranya dia akan melakukan suatu invasi, dia harus menembus lapisan pertama itu untuk masuk ke sitoplasma. Dan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Nomor satu, dia bisa bikin suatu lubang atau namanya membran leveling. Jadi dia akan menempel di permukaan sel, lalu dia akan mengubah pergerakan aktin yang ada di dalam sel itu untuk membuat satu lubang dan dia bisa menembus masuk. Contohnya di sini pada bakteri Salmonella ya, pada saat dia menyerang sel epitelial. Yang kedua, si bakteri ini juga bisa menyetuskan terjadinya suatu endositosis. Jadi artinya dia akan menempel di reseptor yang ada di permukaan sel, lalu dia akan memberikan signal, gitu ya, signal ke sel itu untuk bilang ini aku makanan gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya oleh sel itu nanti akan di-engulf ya, dikelilingi dan dimasukkan dalam suatu vakuol atau lisosomal gitu ya. Jadi suatu vakuola dan di sini dia akan bisa bertahan hidup gitu ya. Jadi artinya dia akan bisa bertahan dan dia nanti akan masuk dan mengambil nutrisinya. Dan ini contohnya beberapa sel yang seperti itu ya. Jadi ada beberapa cara dia akan masuk melalui jalur fagositosis misalnya. Namun setelah di fagositosis dia nggak mati gitu kan bisa ya. Lalu dia juga bisa masuk ke trigger gitu ya. Jadi dia akan masuk di engulf terus dia bertahan di situ. Ada juga yang unknown gitu misalnya, jadi kita tahu gitu ada invasum, jadi macam-macam di sini yang bisa caranya masuk. Nah ini contohnya Shigella, dia akan masuk ke sel gastrointestinal tract ya, pada sel epitel intestin, dia akan masuk ke dalam, lalu di dalam dia akan menembus epitel masuk ke membran mukosa gitu ya, dan dia akan masuk lagi ke atas gitu. Pada salmonella di sini dia akan mengubah bentuk dari aktin myosin dan ini yang menyebabkan dia terjadinya suatu membran raffling gitu ya. Jadi di sini dia buat lubang dan dia masuk dan sebagainya. Contohnya lain. Nah, yang saya katakan tadi, suatu sel itu bakteri memiliki suatu kesukaan gitu ya. Jadi dia memiliki suatu port entry yang dia suka bergantung dari jenis bakterinya. Jadi ini bisa dinilai dari ID50 atau infective dose 50 yang merupakan definisinya dosis yang diperlukan untuk menginfeksi 50% dari hewan coba untuk bikin penyakit. Jadi ada beberapa jenis port entry, kulit inhalasi, injeksi misalnya. Nah, pada saat dia semakin kecil, maka ini merupakan port yang dia sukai, gitu kan ya. Jadi semakin kecil angka ini, maka itu yang lebih suka. Artinya untuk bikin infeksi cukup 10 sampai 50, sedangkan pada inhalasi itu harus lebih banyak dan pada ingesti atau dimakan lebih banyak lagi. Ini memang berkaitan dengan reseptor yang dimiliki oleh bakteri tersebut, gitu ya. Jadi dia ke apa namanya ya, kecocokan gitu ya, cocoknya dengan epitel epitel kita di mana, gitu. Nah, setelah dia masuk, dia akan mulai menghancurkan sel inang ya dengan beberapa cara. Nomor satu, dia tidak menghancurkan secara langsung ya, tapi menggunakan suatu protein yang akan mengambil nutrisi secara langsung gitu ya. Jadi dia mencuri nutrisi. Contohnya adalah dengan menggunakan siderofor. Siderofor itu semacam kerating agent atau semacam agen yang bisa menempel, mengikat logam. Dan ini memang khusus untuk logam ya. Lalu dia juga bisa menyebabkan kerusakan dengan rupturnya sel gitu ya. Jadi lubangnya terlalu banyak, akhirnya selnya rusak. Atau dia reverse fagositosis, dia keluar dari fagositosis. Atau dia bisa menghasilkan suatu enzim-enzim yang menghancurkan di situ. Dan enzim-enzim ini seringkali
yang digunakan untuk diseminasi atau penyebaran bakteri ke bagian tubuh lain, dan juga untuk membunuh sebanyak-banyaknya sel tubuh kita ya. Nah, beberapa protein yang lain yang bukan enzim itu adalah suatu toksin ya, jadi produksi racun. Ini juga bisa dilakukan, jadi misalnya dia akan mengeluarkan endotoksin dan eksotoksin, yang nanti kita jelaskan bedanya apa. Ini nggak usah ya, yang terakhir dihapus nanti. Nah, siderofor di sini adalah suatu molekul yang nanti dia berikatan dengan besi, dan di sini nanti diambil dari sel inang kita, sel tubuh kita, atau sel tubuh yang diinfeksinya. Lalu setelah itu dia akan ada yang juga memiliki reseptor ininya extra detail gitu ya, extra detail. Yang berikutnya juga bisa menyebabkan kerusakan langsung. Jadi kalau selnya dilubangi, akhirnya nutrisinya keluar, dia tinggal ngambil aja gitu ya dari lingkungan. Jadi ini juga beberapa enzim yang dilakukan, dia bisa menghancurkan gitu ya dengan cara menghancurkan enzim-enzim tertentu. Nah, di sini bentuknya adalah suatu toksin. Jadi, toksin adalah suatu senyawa atau molekul yang meningkatkan patogenisitas, dan di sini bisa ada beberapa istilah gitu ya. Jadi istilah-istilahnya aja. Nah, toksin ini akan dinamakan berdasarkan misalnya targetnya. Jadi ada toksin yang neurotoksin, hepatotoksin, atau sitotoksin. Ada juga dinamakan berdasarkan penyakitnya. Jadi toksin difteri, toksin tetanus, atau mungkin bakterinya. Jadi toksin botulinum, toksin vibrio, toksin kolera kayak gitu ya. Jadi di sini bisa di penamaan toksinnya seperti itu. Namun si toksin ini nanti fungsinya adalah untuk menghancurkan, menghambat fungsi sel-sel inang, mematikan sel-sel inang sehingga nanti bisa mengambil nutrisi dan lain sebagainya yang ada di situ. Nah, eksotoksin dan endotoksin, jadi toksin dibagi menjadi dua, jadi dibagi menjadi eksotoksin dan endotoksin. Eksotoksin adalah suatu toksin yang dihasilkan keluar, gitu ya, ekso, dihasilkan keluar bakterinya, dan nanti dia akan bekerja di sel-sel inang. Dan endotoksin adalah toksin yang dihasilkan pada saat selnya mati. Jadi ini beberapa bakteri gram negatif, atau semua bakteri gram negatif tepatnya itu memiliki suatu endotoksin yang dinamakan lipopolisakarida. Yang ini memang spesifik pada gram negatif, di gram positif tidak ada. Dan ternyata lipopolisakarida ini akan menyebabkan terjadinya suatu reaksi demam gitu ya. Jadi akhirnya pada saat makrofag ya, makrofag makan si bakteri, terus di fagositosis dihancurkan, nanti dikeluarkanlah LPS ini. LPS ini nanti akan mencetuskan respon imun dan membuat suhunya lebih tinggi, dan suhu lebih tinggi ini nanti disukai oleh bakteri karena dia suka suhu tertentu untuk tumbuh gitu ya. Semakin mendekati 40 dia semakin suka. Jadi suhu optimalnya untuk bakteri-bakteri yang mesofilik yang menyerang manusia yang memiliki suhu optimal 37 derajat itu sebenarnya 39 gitu ya. Jadi artinya dia bisa tumbuh baik di suhu 39, maka LPS ini akan mendukung itu karena dia akan meningkatkan suhu tubuh kita. Gitu. Jadi sebenarnya toksinnya untuk berfungsi untuk meningkatkan aktivitas dari bakterinya. Nah, kalau kita tabelkan ya di buku Tortola Jawa segala macam itu ada perbedaan. Jadi kalau eksotoksin karena dia disintesis disekresikan maka dia bentuknya adalah protein, sedangkan eutoksin di sini dia berbentuk suatu lipopolisakarida. Nah, mode of action eksotoksin karena dia protein dia akan memiliki tempat yang spesifik, artinya dia akan berikatan di mana dan bikin efek. Gitu kan, ya. Sedangkan endotoksin ini lebih umum, jadi dia akan meningkatkan diare, meningkatkan diare, ya iya sih, tapi meningkatkan suhu, ya, bikin muntah, bikin diare itu dari endotoksinnya. Nah, toksisitas ini biasanya dia lebih toksik ya, karena dia protein juga dan memang banyak racun yang bentuknya protein lebih bahaya. Dan kalau yang endotoksin karena dia lipopolisakaridnya dia cenderung lebih kurang toksik ya. Imun respon dia sangat imunogenik, sangat mencetuskan reaksi imun ya, sedangkan kalau endotoksin dia purely imunogenik. Untuk dibuat suatu toksoid atau suatu antitoksin gitu ya, jadi di sini itu lebih susah, sedangkan endotoksin tidak ada gitu kan ya, tapi jadi ini bisa dilakukan ya dengan toksoid ini. Nah, kalau untuk kemampuannya untuk menghasilkan demam itu biasanya non pirogenik untuk eksotoksin, sedangkan endotoksin itu sifatnya pirogenik, ada bikin demam. Dan karena dia protein ya yang dihasilkan oleh gen disintesis di DNA, maka dia memiliki suatu genetic origin dan ini bisa
dibawa oleh plasmid gitu. Jadi artinya plasmid ekstra kromosomal ini ya, yang gen-gen itu bisa menularkan toksinnya ke bakteri-bakteri lain yang tidak punya suatu toksin. Nah, ada tiga tipe oksitoksin yang kita harus kenal, yaitu apitoksin, membrane toksin, dan subantigen. Jadi kebanyakan yang toksin itu sifatnya atau bentuknya adalah toksin AB. Ini B itu disingkat atau merupakan panjangan dari binding ya. Jadi ada dua bentuk dari toksin. Jadi satu toksin dia memiliki dua bentuk unit. Yang komponen pertama adalah komponen B yang berikatan dengan reseptor. Komponen kedua adalah komponen A yang punya aktivitas gitu ya. Jadi aktif, komponen aktif dan komponen binding. Jadi langkah awalnya AB nanti dilepaskan oleh suatu bakteri dan bakteri komponen B ini nanti akan menempel pada reseptor pada sel inang. Nah, pada saat dia menempel di situ oleh membran inang atau oleh inang itu nanti akan dimasukkan ya, masuk ke dalam sel melalui proses endositosis dan setelah itu dilepaskan dia kena asam gitu akan lepas terpisah antara komponen A dengan B-nya. Nah, B-nya itu tetap akan dikonsumsi oleh lisosimnya tadi, lisosomnya. Namun komponen A ini nanti akan aktif ya, dia akan bekerja dan kerjanya tergantung dari jenis bakteri yang menghasilkan. Jadi misalnya kalau pada bakteri Vibrio cholera ya, kolera itu nanti dia akan kerja pada sel-sel usus, akhirnya menyebabkan keluarnya air yang sangat banyak, diare istilahnya. Jadi ini karena afitoksin. Ada juga afitoksin yang kerja di sel saraf, misalnya botulinum ya, botulism itu juga kerja di sel saraf, dia akan menekan GABA gitu ya, terus bikin kejang misalnya atau dan sebagainya. Jadi contohnya kayak gini. Jadi dia ada afitoksin, D-nya akan melekat pada suatu reseptor, akan masuk ke dalam di lisosim di sini suatu lisosom endosom dikenakan kena suatu asam, terus A-nya nanti akan lepas dan ini nanti bekerja tergantung dari tujuannya gitu kan ya. Jadi misalnya dia masuk ke CNS atau ke SSP sistem saraf pusat, ada juga yang masuk ke sel-sel sel-sel GI tract ya. Di situ nanti dia akan bekerja di situ dan ini efeknya pun akan berbeda tergantung dari jenis toksinnya. Nah, yang berikutnya adalah membran disrupting exotoksin. Jadi exotoksin bagi tiga tadi ya, ada afetoksin, membran disrupting, dan superantigen. Yang membran disrupting ini adalah exotoksin yang bikin lubang definisinya. Jadi dia akan mengganggu, disrupting mengganggu ya membran sel. Exotoksin yang mengganggu membran sel. Ada beberapa jenisnya gitu ya. Jadi ada yang dia bisa bikin suatu saran protein, dia bisa mengganggu phospholipid bilayer atau bisa yang lainnya. Ini contohnya ada dua yang dimasukkan sini ada leukosidin sama hemolisin. Sesuai namanya ya, leukosidin, sidal. Sidin itu artinya membunuh. Jadi sidal itu mematikan leuko berarti leukosit. Jadi membunuh leukosit gitu kan ya. Hemolisin melisiskan hem. Demo. Yang terakhir adalah superantigen. Jadi superantigen di sini suatu toksin yang bisa menyebabkan respon imun yang sangat intens gitu ya. Jadi di sini ada beberapa juga yang mengakibatkan terjadinya misalnya shock syndrome gitu ya. Jadi shock gitu karena ada superantigen yang buat ini. Nah ini rangkumannya gitu ya. Jadi rangkumannya ini ada beberapa. Mau tidak siapalkan semuanya sekarang, tapi yang nice to know ini kebanyakan memang AB toksin. Jadi di sini ada toksinnya kolera, toksin difteri, toksin tetanus, toksin botulinum, seperti banyak AB. Sedangkan ada beberapa yang membran disrupting dan ada yang super antigen juga. Contohnya pada food poisoning oleh Staphylococcus. Dan Anda lihat di sini Staphylococcus keluar 3 kali ya, 1, 2, dan 3. Artinya satu bakteri bisa menghasilkan lebih dari satu vaksin. Gitu ya. Jadi dia bisa bikin vaksin yang AB, dia punya toksin yang super antigen, dia punya. Kayak gitu ya. Jadi beberapa toksin itu berbeda. Nah, tadi pada endotoksin yang oleh LPS ini akan menyebabkan makrofag menghasilkan sitokin yang berupa IL-1 gitu ya. Dan di sini nanti dia akan naik ke hipotalamus, dia melepaskan lipid dan mengatur ulang termostat. Jadi dalam tubuh kita itu ada suatu pengatur suhu gitu ya. Dan ini nanti akan dipengaruhi oleh bakteri untuk bilang ke tubuh kita, suhumu kurang nih gitu ya. Harusnya 39 gitu ya. Jadi tubuh kita nanti akan berusaha meningkatkan suhu jadi 39 dengan cara misalnya meriang gitu ya, jadi gemeteran gitu atau apa gitu. Jadi di situ terjadi peningkatan
suhu di situ ya. Jadi ini yang bisa prosesnya dia dimakan oleh makrofag, melepaskan sitokin, sitokinnya naik ke hipotalamus itu bilang, oh ini suhunya kurang tinggi nih, gitu ya, 39 gitu. Dan bakterinya yang lain yang tidak mati itu akan suka karena dia merupakan suhu optimal. Nah, pada beberapa bakteri bisa terjadi suatu septic shock gitu ya akibat intoksin, dan ini akibat pengeluaran dari sitokin yang berlebihan gitu artinya. Jadi di sini nanti dia akan menyebabkan suatu shock yang menurunkan tekanan darah gitu ya, pada akhirnya kematian atau situ. Ini rangkuman lagi, jadi bisa diproses dulu ya. Nah, plasmid ini sebenarnya kita katakan tadi akan membawa gen terutama exotoksin gitu ya. Jadi di sini memang plasmid itu akan membawa gen-gen yang sifatnya atau yang membawa sifat untuk resistensi antibiotik, untuk toksin dan sebagainya gitu ya. Jadi di sini biasanya kita akan memetakan bakteri itu menjadi ini adalah main kromosom gitu kan ya. Dan ini adalah virulence plasmidnya. Jadi ini plasmidnya membawa sifat-sifat virulensi. Untuk virus itu dia juga punya suatu kurva pertumbuhan gitu ya, tapi agak berbeda. Di mana virus itu akan dihitung atau akan dinilai kurva pertumbuhannya berdasarkan jumlah yang keluar gitu ya. Jadi misalnya di sini virus itu nanti akan memiliki beberapa siklus kehidupan gitu ya. Jadi dia punya siklus litik dan isogenik yang nanti kita jelaskan, di mana virus itu akan masuk ke dalam sel ya kan, terus dia akan membelah diri atau mensintesis ya, mensintesis yang baru, lalu dia akan keluar dari sel. Jadi di sini pada saat kita hitung akan terlihat seperti semuanya masuk gitu ya. Jadi ada eclipse, terus semuanya keluar begitu ya. Jadi ada yang virusnya keluar, lalu dia akan masuk lagi ke inang ke sel yang baru, terus naik lagi keluar lagi gitu. Jadi ini seperti ini polanya. Lain dengan bakteri yang punya fase lag log stationary death. Kalau virus itu punyanya eclipse period dan dia acute infection gitu ya. Nah, untuk mekanismenya sama kayak hampir sama dengan bakteri di mana dia pertama akan terjadi suatu adhesi. Namun di sini namanya absorption gitu atau attachment gitu sama aja sebenarnya, dia nempel intinya ke permukaan sel. Ini digambarkan sel bakteri, tapi memang bisa sel macam-macam yang dikenai virus ya. Lalu akan terjadi penyuntikan materi genetik ke dalam, atau intinya dia materi genetiknya akan masuk ke dalam sitoplasma. Dinamakan penetrasi, bisa macam-macam ya caranya. Bisa aja dia disuntikkan ke dalam, bisa aja dia diendositosis, bisa dia fusi. Tadi kita lihat sedikit. Lalu terjadi suatu sintesis di mana si virus ini nanti akan mengambil alat-alat yang dimiliki oleh sel inang dan digunakan untuk mensintesis komponen dirinya dan lebih banyak. Terjadi suatu assembly atau packaging, jadi artinya setelah dibuatlah komponennya di assemble ya, dibentuk jadi virus yang baru, terus dia akan keluar. Nah, kalau kita lihat ini berarti pada saat di kurva sebelumnya dia akan naik, dia di dalam darah dia akan naik, terus nanti dia turun lagi, ya tergantung dari fasenya. Nah, ini untuk adhesinya dia akan melalui beberapa langkah begitu ya. Jadi ini ada langkah di mana dia akan terjadi suatu endositosis gitu ya. Jadi sama dengan bakteri tadi, dia menipu sel tubuh kita ya, atau sel tubuh manusia itu untuk menganggap ini makanan gitu ya. Terus diendositosis lah oleh sel tubuh kita gitu ya. Dan ternyata di dalam itu virus gitu ya. Jadi ini salah satu cara. Tapi yang kedua, pada virus-virus yang memiliki envelope itu terjadi suatu fusi gitu ya. Jadi kita harus ingat bahwa envelope ini juga berasal dari membran sel, maka dia akan menempel dan dia akan melebur gitu ya, melebur ke dalam, dan akhirnya materi genetiknya masuk ke dalam sel inang. Nah, tergantung dari virusnya, apakah dia virus DNA atau RNA, itu nanti dia akan bisa butuh masuk ke nukleus, bisa tidak gitu ya. Jadi virus-virus yang RNA, terutama yang dia plus ya, yang dia sense-nya positif, yang bisa ditranskripsikan langsung, ya dia nggak usah masuk ke nukleus. Gitu ya. Dia nggak butuh masuk ke nukleus, karena semua yang dibutuhkan ada di luar. Dia butuh enzim RNA polimerase misalnya, itu sudah ada di sini, ribosom ada di sini, jadi dia nggak butuh ke dalam. Namun pada virus-virus yang DNA, yang double stranded misalnya, dia itu harus masuk ke dalam dulu, masuk ke sitoplasma, terus masuk lagi ke dalam nukleus ya, nukleus menembus nukleoplasma. Di sini untuk menggunakan DNA polimerase, RNA polimerase kayak gitu, dia melakukan transkripsi, dia menghasilkan mRNA ya, messenger RNA-nya virus, dikeluarkan dulu jadi protein,
ribosum, ya menggunakan ribosum yang ada di luar, terus yang masuk lagi ke dalam dan seterusnya, kayak gitu ya. Jadi itu yang terjadi di situ. Nah, kadang-kadang si virus ini juga membawa gen-gen yang dia butuhkan untuk sintesis enzim yang baru, gitu ya. Jadi artinya oh, ada reverse transkriptase misalnya. Jadi dia nanti akan masuk dan mengkode terjadinya suatu DNA di situ yang ada di situ ya. Nah, maka patogenitas virus ini dipengaruhi oleh siklus hidupnya. Jadi di sini tergantung dari virusnya dia masuk mana gitu ya, dan dia nanti punya gen apa, itu nanti akan menentukan bagaimana penyakit yang dihasilkan oleh virus itu. Jadi tergantung dia jenis virusnya apa, dia punya gen apa, kayak gitu yang dan itu gimana caranya dia bikin bisa bikin penyakit pada virus-virus yang dia akan masuk ya. Jadi ini kayaknya gambarnya kelewatan ya. Tapi ini kalau kita perhatikan ya, dia akan masuk, terus dia akan memotong gen dari inang, gitu kan ya. Ini detail yang cukup penting ya. Kenapa? Karena pada saat dipotong ini apa terjadi? Kita termutasi. Kita manusia itu termutasi oleh virus, dan akibatnya selnya terganggu. Nah, pada saat terjadi hal seperti ini, pada saat terjadi suatu pemotongan dari gen, akibatnya bisa macam-macam. Ya, bisa terjadi kanker misalnya pada gen virus-virus tertentu ya, virus-virus papiloma misalnya. Itu ada beberapa strain yang memang dia motong di onkogen. Jadi akhirnya terjadilah suatu proses kanker. Atau paling tidak terjadi suatu kelainan dari bentuk sel, gitu kan ya. Jadi di sini ada efek namanya efek sitopatik. Jadi kelainan dari selnya. Misalnya di sini bisa lisis, nekrosis karena mungkin oleh sel ini kok DNA-nya salah, kita apoptosis misalnya gitu ya, atau mungkin dikenali ya ada virus di situ kita bunuh, tapi juga bisa terjadi suatu giant cell yang muncul karena ada mutasi genetik yang di tempat yang salah gitu kan ya. Jadi itu yang terjadi. Nah, berdasarkan virusnya itu dia akan menjalankan hanya tidak semua virus, tapi ada beberapa virus yang bisa masuk ke fase lisosomek ya, di mana si virusnya akan memotong gen, terus dia nanti akan masuk ke dalam inang, gennya inang, dan dia akan mengikuti replikasi dari inang. Jadi dia akan sifatnya laten atau dorman, dia tidak terlalu banyak replikasi. Replikasi ikut ke replikasi sel inangnya di sini. Dan ini beberapa virus yang DNA terutama itu bisa melakukan yang RNA murni tidak bisa, kecuali dia punya kopi DNA, gitu kan ya, karena dia harus tahu DNA. Nah, beberapa virus misalnya herpes ya, herpes simplex yang udah Anda pelajari di FSHI, itu memang cuma punya fase lisogenik di sini. Jadi dia akan ikut, dia akan sembunyi di sini. Lalu pada saat kondisinya tepat ya, dia akan masuk ke siklus litik di mana si virusnya ini nanti akan mulai sintesis, dia bikin yang baru, terus dia terjadi suatu lisis. Ini contohnya pada herpes yang kemarin kita bahas di FSHI, jadi artinya dia akan sembunyi di dalam nukleus, dia sifatnya laten, bisa dibilang dia akan memiliki siklus isogenik di sini. Jadi dia akan sembunyi di sini dan nanti pada saat terjadi suatu kekambuhan ya, dia akan keluar, dia akan kambuh, dia akan replikasi lagi, bikin kelainan lagi dan susah obatnya. Ini sudah ada lagi. Ini diulang ya, sorry. Oh enggak, ini beda. Yang ini beda. Jadi di sini ini sama ya. Yang ini yang beda. Jadi virus yang lain juga bisa sama aja sih, tapi jadi dalam sintesis virus itu dia akan menggunakan organela yang lain ya. Jadi selain dia akan masuk ke dalam endositosis, dia terjadi suatu transkripsi dan replikasi dan dari situ keluarlah gen-gen ini. Ini ada gen polimerase, ada gen HE atau hemaglutinin, ada spike, ada envelope, ada membran, ada yang lain-lainnya nukleat sama splicing gene, jadi nukleokapsid. Dan ini semua akan dibentuk menjadi nukleokapsid. Dan untuk lisisnya keluarnya tidak selalu akan melubangi sel, gitu ya. Bisa saja dia keluar melalui eksositosis, di mana dia akan masuk ke dalam endoplasma reticulum dan di sini akan terjadi suatu kompleks antara ER endoplasma reticulum dan Golgi apparatus. Jadi ada intermediate gitu kan ya. Jadi intermediate kompleks gitu ya antara nanti jadi Golgi apparatus dia mengambil membran sel karena sintesis membran sel di situ terjadinya dan terjadi eksositosis dia akhirnya keluar menjadi virus yang punya envelope gitu ya. Ada juga yang lain gitu ya. Jadi cara hampir sama tapi di sini ya. Ini gambar yang lain maksud saya. Di sini itu sama aja dia masuk ke dalam pH masuk ke inti. Di inti nanti dia akan terjadi suatu transkripsi, translasi, dia keluar lalu masuk ke RER, masuk ke Hutaratus, terus dia akan keluar menjadi virus yang baru. Tapi selnya tidak hancur, gitu ya.
Nah, pada saat terjadi suatu infeksi virus oleh tubuh kita itu akan merespon tentunya dengan suatu respon imun di mana di dalam endosum ini, di endosum yang akan dimasuki virus itu akan memiliki beberapa reseptor yang dinamakan toll-like reseptor. Toll-like reseptor kayak jalan tol gitu ya. Toll-like reseptor. Dan sini fungsinya dia akan mengenali apakah ada materi RNA, DNA, terutama DS, RNA atau messenger RNA yang asing. Dan nanti apabila dia berikatan dengan itu, dia akan mengaktifkan suatu respon interferon. Nah, interferon ini dihasilkan oleh sel yang terinfeksi virus dan akibatnya apa? Dia akan menjadi alarm bagi sel-sel lain. Hey, ada virus loh, gitu ya. Tolong siap-siap, gitu kan ya. Jadi di situ semacam post tumbling, gitu ya. Jadi dia akan menginstruksikan dan akhirnya interferon ini akan masuk ke dalam sel yang lain dan di sel yang lain itu dia akan mengaktifkan beberapa mekanisme untuk mencegah terjadi infeksi virus. Nomor satu, dia akan menghambat sintesis protein dari virus itu. Nomor dua, dia akan mendegradasi virus yang masuk dan nomor tiga, dia akan menghambat ekspresi gen dari virus itu atau menghambat assembly atau pembentukan virion-virion yang baru. Jadi melalui beberapa proses ini. Dan ini dilakukan oleh interferon type 1 gitu ya. Nah, selain itu tentunya si virus ini juga akan memunculkan suatu respon imun adaptif ataupun respon imun yang innate dan yang akhirnya ditandai dengan kemunculan suatu antibodi. Antibodi ini nanti akan berikatan dengan virus-virus yang ada di dalam darah dan akhirnya dipresipitasi gitu ya dan akhirnya dihancurkan pada saat telah terbentuk suatu memori. Dan ini yang memori jangka pendek dan jangka panjang ini yang biasanya kita lihat untuk melihat apakah infeksinya akut atau dia kronis atau dia repeat gitu ya. Oke. Okay. Nah, virus ini memiliki suatu variasi antigenik yang caranya dia untuk menghindari suatu respon imun adalah dengan adanya antigenic shift dan antigenic drift. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi antigenic shift ya. Um, apa agak lupa antigenic shift itu yang mana? yang seingat saya ya kalau nggak salah antigenic shift ini terjadi karena dia akan bercampur dengan virus lain gitu ya. Jadi artinya pada saat COVID kemarin yang varian sebelum Omicron ada Delta ya Delta kena ke banyak orang India waktu itu terus kabarnya dia kecampuran sama musim flu gitu kan ya. Nah, kemasukan dari gen-gen virus lain yang membuat dia lebih lemah jadi masuk ke Omicron namanya shift antigenic shift di mana terjadi suatu pencampuran materi genetik yang ada di virus-virus yang memiliki kekerabatan gitu ya. Jadi ini gambarkan kayak gini ya. Jadi ada segmented DNA, ada 3 jenis ya. Terus nanti dia akan menginfeksi satu orang terus terjadi pencampuran gitu kan ya. Terjadi suatu antigenic shift yang bisa akibatnya tambah parah atau tambah gampang gitu kan ya. Jadi di sini terjadi pencampuran materi genetik dengan virus-virus yang lain yang bikin virus yang baru yang memiliki kekerabatan dengan sesuatu. Dan ini yang memunculkan pandemi-pandemi yang telah terjadi kayak gini. Namun bisa juga terjadi suatu antigenic drift ya, yang dimana dia semakin banyak replikasi, maka akan terjadi mutasi. Kenapa? Karena DNA polimerase di sini yang kita miliki itu akan memiliki rate of error, gitu ya. Jadi memiliki error rate satu base pair akan salah setiap 1000 base pair. Artinya kalau dia mengcopy 1000 kali, 1000 huruf gitu ya, 1000 asal nukleat ada satu yang salah kayak gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan terjadi suatu variasi antigenik ya dari virus tersebut. Nah, pada fungi ini lebih sederhana, tapi juga lebih lebih kompleks ya enggak ya. Tapi umumnya dia sama semua untuk jamur. Jadi jamur ini bisa bikin penyakit dari inhalasi spora atau dari menempelnya spora ya, menempelnya spora atau menempelnya hifa di sini. Apakah melalui luka di kulit atau melalui inhalasi atau lain sebagainya, dan nanti si spora ini nanti terjadi suatu budding ya dia akan hidup menjadi jamur yang baru dan itu yang bikin kelainan. Nah, berdasarkan itu kita harus melihat siklus hidupnya si jamur. Jadi jamur itu bisa memiliki siklus hidup yang aseksual maupun yang seksual gitu ya. Dan ini nanti akan sama untuk setiap jamur tapi ada beda-beda dikit gitu ya.
Jadi contohnya di sini ada sporangium, nanti dia akan keluar sporanya dia akan masuk bergerminasi bentuk hifa, jadi bisa lanjut ke sini atau bisa dia membentuk gamet. Nanti gamet akan mencampur dan bentuk sitospora. Sitospora nanti keluar sporangiosfor lagi, keluar lagi dan seterusnya. Dan ini yang bisa menginfeksi manusia ada di bagian sporangium yang melayang-layang gitu ya, dan yang menempel ke suatu organ. Nah, di spora ini nanti kalau misalnya dia masuk itu nanti terkena suatu first line of defense gitu ya, di mana oleh imunoglobulin A gitu ya akan ditemukan oleh makrofag misalnya yang akhirnya akan dimakan ya, difagositosis, dihancurkan. Namun kadang-kadang akan lewat gitu ya, dan pada saat dia lewat maka dia akan memunculkan suatu respon imun yang kedua atau second line defense. Maksud di sini adalah aktivasi dari situs-situs tertentu ya, IL-4, IL-2, INF, gamma, sorry, gamma delta ya ini gamma ini gamma sorry ya apa sih delta lagi nih. Ini gamma ya, dan mengakibatkan suatu proteksi dari T helper 1 dan 2 dan juga respon alergi. Jadi gejala yang kita lihat itu seringkali muncul karena ada respon-respon ini gitu ya. Jadi ada respon dari alergi ini jadi yang akibatnya yaitu dalamnya seperti itu. Nah, berdasarkan jaringannya dia dibagi menjadi 5 ya, 5 atau cara masuknya. Jadi sistemik, subkutan, kutaneus, superficial, dan opportunistik. Ini kan ada yang salah deh. Kebalik ya ini sebenarnya. Awalnya dia superficial, terus kutaneus, subkutan, baru sistemik, baru opportunistik. Oke. Jadi urutannya aja, tapi di sini kalau sistemik maka dia seperti katanya ya, apa istilahnya kan dia sistemik berarti dia ke seluruh tubuh di situ ya. Jadi bisa rutenya biasanya melalui inhalasi. Nah kalau sebutan itu berarti di bawah kulit itu beberapa jamur saprofitik dan ini bisa terjadi karena yang Anda harus hafal mungkin sporodiciosis. Lalu cutaneous berarti di dalamnya lagi ini makanya dibalik ya, harusnya superficial benar superficial cutaneous subkutan sistemik ya opportunistiknya di bawah biasanya. Kalau Anda lihat tortora lihat jawet itu dibalik ya, jadi mulai dari atas ke dalam. Nah kalau cutaneous penyerang epidermis kuku rambut gitu yang mengandung keratin karena dia punya keratinase, dan ini penyebabnya adalah dermatofit. Ini kita bahas sedikit. Ada yang superficial itu di rambut ya, di perumahan kulit itu nanti ada beberapa misalnya tinea, ada piedra gitu ya, dan ada malassezia nanti ya. Itu harus sayangnya ya harus Anda hafalkan untuk saat ini karena nanti itu keluar di ujiannya beberapa soal itu. Misalnya contoh soalnya um, apa salah satu fungi yang menyebabkan infeksi superkutan adalah itu tadi ya. Itu yang paling gampang. Atau yang lebih susah seorang pasien datang dengan adanya ringworm gitu ya, itu kira-kira apa tuh gitu kan. Itu juga sayangnya itu jawabannya tinea ya. Tinea nigra, jadi termasuk subkutan nanti, tapi kesannya seperti superficial ya, tapi tidak sebenarnya. Oh ya, yang terakhir adalah opportunistik itu beberapa ada aspergillosis, Cryptococcus, ada Candida, Candida nggak ada di sini harusnya ada pneumocystis dan yang sebagainya. Nah, mikosis superficial ini artinya terjadi pada stratum corneum, dia imun responnya dia ringan, dia lokal, nggak kemana-mana, dan gejalanya adalah hipo atau hiperpigmentasi dari kulit atau discolorization. Jadi kalau kulit hitam jadi putih, kalau kulit putih jadi hitam kayak gitu ya. Jadi ini penyebabnya ada beberapa golongannya dari malassezia yang paling umum malassezia fulvur ini ya. Ini menyebabkan pityriasis versicolor. Ada juga dari tinea nigra itu pada telapak tangan. Ya, terus habis itu berikutnya infeksi pada rambut itu ada dua jenis penyebab, ada trichosporon dan ada piedra. Nah, ini di gambarnya nggak saya tampilkan. Nah, untuk cutaneous mikosis gitu ya, jadi ini yang terjadi di daerah subkutan, di daerah di kutamus yang berkeratin ya, di kulit, di rambut dan kuku, itu ada 3 penyebab genusnya yang penting yaitu Microsporum, Trichofiton dan Epidermofiton, dan ini terkumpul dalam dermatofit. Jadi namanya dermatofit. Pertanyaannya mungkin apakah berikut ini merupakan bagian dari dermatofit misalnya A Microsporum, terus yang lainnya Piedra gitu ya, dan jawabannya Microsporum, Trichofiton atau Epidermofiton. Jadi seperti itu ya contoh soalnya. Dan ya ini biasanya dia akan tidak kemana-mana, jadi nggak bahaya. Biasanya hanya mengganggu kayak kadas kurap gitu ya, panu gitu sepertinya. Jadi itu termasuk dalam uh, kutaneous atau superficial.
athlete's foot misalnya itu juga termasuk di sini ya, di cutaneous mycosis. Ini ada ininya ya, ada mana? Ada rangkumannya. Jadi ada tinea corporis yang ringan tadi, ada athlete's foot yang tinea pedis. Ini berikut penyebabnya apa dan ini gejalanya apa. Jadi misalnya tinea corporis itu ada gejala dia ada patches gitu ya. Jadi ada patch kulit yang warnanya merah, dia gatal, pruritik, pruritik dia gatal ya. Terus ini juga ada akut ya itching gatal, sebenarnya gatal aja sih yang gejalanya dan ini terjadi karena yang tadi ya, karena ada respon alergi, respon imun dan mengakibatkan terjadinya gatal di situ. Nah, kalau lebih dalam lagi itu sebutan biasanya harus ada luka, harus ada abrasi. Abrasi artinya dia kalau misalnya pernah jatuh naik sepeda sepeda pancal ya, sepeda pancal jatuh terus babras ya, namanya abrasi, babras. Di sini luka kulit yang seperti terseret di aspal. Babras ya benar ya. Ini di lesi ini kalau yang sebutan lebih bahaya karena dia di bawah ya, jadi dia bisa masuk, bisa menyebar, tapi umumnya tidak menyebar kecuali sporadicosis ya, dia bisa menyebar dan yang tidak. Dan dia di sini menjadi granulomatosis, jadi artinya dia menjadi kayak berdengkul-dengkul gitu ya, jadi pengecuan di situ dan bisa menyebar ke daerah lebih dalam. Oke. Lalu mesetoma ini adalah infeksi kronisnya yang di subkutan. Di awalnya ada trauma itu terjadi membekan lokal, jadi suatu saluran yang bergranulat patus tadi itu dan sering menyebar ke daerah sekitar. Ada dua penyebab actinomycetoma oleh Actinomycetes, yaitu golongan jamur yang memiliki kemiripan dengan bakteri gitu ya. Jadi dia biasanya sel tunggal, ya sama kayak bakteri juga sel tunggalnya. Tapi contohnya Nocardia Streptomyces gitu ya. Itu masuk dalam golongan Actinomycetes. Dan ini bisa menyebabkan mycetoma, tapi sekali lagi itu harus ada trauma dari inokulasi jamur di bawah kulit. Terus ada juga EU, ini U ya nanti ya, diganti EU mycetoma oleh jamur. Ini gambarannya dari mycetoma ya. Ini gambaran histopatologinya. Jadi emang nggak terlalu kelihatan ya. Artinya di sini dia menyerang di mukosa membrosa gitu ya. Dia di membran mukosa gitu maksud saya. Jadi di sini ada Madura mycetomatis, ada Madurella grisea, ada Actinomycetoma green gitu kan. Jadi seperti ini gambarannya. Nggak banyak membantu ya di situ. Lalu ada juga mikosis endemik gitu ya, kok endemik ya, benar kayak ini, salah ya mungkin ya. Ini yang di dalam pokoknya, yang di bawahnya kulit lagi, dia sistemik ya. Terbagi menjadi beberapa coccidioidomycosis, histoplasmosis, blastomycosis, paracocidioidomycosis gitu ya. Dan penyebabnya adalah suatu jamur yang sifatnya dimorfik, maka dia bisa membentuk single cell atau unicellular yeast ataupun bisa membentuk yang filamentus atau kapang. Ini ada beberapa rangkuman juga di sini. Ada histoplasmosis, ada coccidioidomycosis, platomycosis, dan paracoccidioidomycosis di sini ya. Jadi ada beberapa bentuk geographical distribution dan juga di mana dia ditemukan di lingkungan. Itu terus patogenesis dari histoplasmosis ini dia akan masuk ke dalam, jadi masuk ke dalam paru misalnya, terus dia akan konidianya membentuk suatu yeast dan dia akan keluar, dimakan oleh makrofag dan di makrofag nanti akan dibawa ke sistem RES atau reticuloendothelial system ya, yaitu hati, limfe, tulang, dan linfoid, dan di situ jadi suatu respon imun yang termediasi sel atau cell mediated immune response yang menghambat kebutuhan yeast. Tapi kalau misalnya sel imunnya rendah, maka akan terjadi suatu pulmonary histoplasmosis. Ini sama semua pada yang lain ya. Intinya dia akan masuk apakah bentuk spora atau bentuk conidia atau sporangiospor, apapun itu akan masuk dan dia akan menggunakan makrofag sebagai kendaraan gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah suatu mikosis sistemik oportunis dan definisinya itu adalah terjadi pada saat si pasien ini memiliki pertahanan imun yang rendah. Jadi bisa terjadi karena misalnya usia, karena kehamilan, atau karena dia menggunakan obat antibiotik jangka panjang atau antibiotik jangka panjang atau antiinflamasi jangka panjang gitu ya. Jadi itu juga bisa menyebabkan terjadi gangguan imun dan akhirnya bisa terjadi satu mikosis. Jadi pertumbuhan jamur-jamur yang umumnya dia novel flora
dia tumbuh dan menjadi patogen. Contoh yang lain juga pada penyakit HIV misalnya itu akan terjadi peningkatan pertumbuhan dari kandida yang ada di dalam mulut. Nah, kandida yang di dalam epitel atau tubuh ini golongannya adalah ini semua ya. Jadi alpican, tropicalis, cruzi, parasilosis, stellatoidea, dan Guillermondi. Tapi yang sering yang ini ya, yang pertama alpican. Jadi di sini kalau dia meningkat jumlahnya, dia akan menjadi suatu kelainan, dia tumbuh dominan gitu ya, dan akhirnya bisa juga dia masuk ke dalam darah dan bikin infeksi yang sistemik.